Halo adik-adik semua, kembali lagi di Minggu Ceria Santo Yakobus. Kali ini kita akan memulai BKSN pertemuan keempat dengan tema Yesus Guru yang Melayani. Nah, sebelum kita mau mulai seru-seruan kita hari ini, Kak Ana dan Kak Wisli mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk Kak Wisli pimpin doanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih telah mempertemukan kita pada siang hari ini. Berkatilah agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan karena telah memberkati kita dari dulu sampai sekarang, bebas dari bahaya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan untuk kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah Kak Wisli, setelah tadi kita sudah berdoa, untuk mulai seru-serunya kita mau ajak adik-adik untuk nyanyi. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Wah, semangat sekali ya nyanyinya. Habis ini kita akan ngapain lagi, Kak Ana? Nah, setelah dia sudah semangat sudah nyanyi-nyanyi. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita bersama-sama karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus, setelah ini kita mau nonton video renungan. Renungannya akan dibawakan oleh siapa, Kak? Romo Gunawan. Romo Gunawan. Silakan, Romo. Halo adik-adik biak yang terkasih, Santo Yakobus. Hari ini kita mau merenungkan ya bulan Kitab Suci Nasional. Dan kita mau merenungkan dari Injil Markus bab 10 ayat 35. Kita mau merenungkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita satu semangat, yaitu kerendah hatian, ya, rendah hati. Kita sebagai anak-anak Allah, terutama adik-adik yang sangat dicintai Tuhan, Tuhan menginginkan adik-adik untuk belajar rendah hati. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 42 sampai 45 mengatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, adik-adik yang terkasih, dengan mendengar ayat ini kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh mau agar adik-adik belajar rendah hati dan juga melayani Tuhan. Ingat ya, rendah hati yang pertama, dan yang kedua melayani Tuhan. Nah, bagaimana supaya adik-adik bisa hidup dalam rendah hati? Yang pertama adalah mencontoh Yesus, ya. Mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah orang yang rendah hati. Dia Tuhan kita yang rendah hati. Di mana ya, Dia mau datang ke dunia, Yesus yang sebagai Allah, Putra Allah, mau turun ke dunia menjadi seorang manusia. Dan kemudian Tuhan Yesus mau melayani kita, gitu ya. Dan Dia mau melayani kita dengan wafat di kayu salib. Seperti gambar atau lihat patung salib ini ya, salib yang di belakang Romo Gunawan. Ini adalah satu sikap kerendahan hati Tuhan yang mau mati demi Romo Gunawan dan juga adik-adik. Oleh karena itu, dalam kehidupan adik-adik, supaya rendah hati,
perlu datang kepada Tuhan. Perlu mencontoh sikap Tuhan Yesus. Ya, dengan cara ya berdoa, membaca firman-Nya. Lalu rendah hati juga satu sikap di mana kita mau sungguh-sungguh menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Allah. Dan pelayan tugasnya adalah melayani sesama dan Tuhan. Sehingga ketika misalnya adik-adik disuruh oleh orang tua untuk membantu orang tua di rumah, jangan bersedih, tetapi semangat dan penuh sukacita bahwa adik-adik dipilih oleh orang tua untuk melayani orang tua, mama dan papa. Misalnya suruh bersihkan ranjang, siap. Lalu mencuci piring, siap. Dan ketiga, kalau misalnya orang tua suruh, ya malam ini kita berdoa, siap kita berdoa bersama-sama, gitu ya. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, jangan putus asa, tetap semangat ketika diberi tugas oleh orang tua dengan senang hati menjalankannya. Dan akhirnya adik-adik yang terkasih akhirnya bisa belajar rendah hati dan juga bisa belajar untuk melayani sesama, terutama bagi atau untuk teman-teman adik-adik yang sedang kesulitan. Jangan ragu-ragu untuk membantu mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Misalnya mereka sulit dalam belajar, kita bantu. Lalu misalnya dia adik-adik juga kurang bisa untuk membantu, jangan ragu-ragu, belajar walaupun kurang tapi belajar, karena Tuhan memberikan adik-adik kekuatan. Oke, gitu dulu ya adik-adik. Sampai jumpa bersama Romo Gunawan dan terus merenungkan bulan Kitab Suci Nasional ini dengan penuh semangat dan sukacita. Oke, Tuhan memberkati adik-adik semua. Dadah. Wah, terima kasih Romo Gunawan atas renungannya. Wah, bagus banget ya renungannya. Jadi kita harus taat dan setia pada kehendak Tuhan tanpa mementingkan diri kita sendiri. Benar banget Kak Wisli. Selain itu kita juga harus selalu bersyukur atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Nah, Dade, sesuai tema kita pada hari ini yaitu Yesus Guru yang melayani. Kita di sini Kak Ana dan Kak Wisli juga mau ajak adik-adik di rumah untuk selalu melayani dengan tulus, penuh sukacita dan rendah hati. Setelah mendengarkan firman-firman dari Romo Gunawan, sebentar lagi kita akan ngapain Kak Ana? Nah, di sini Kak Ana sama Kak Wisli mau mengajak adik-adik di rumah untuk membuat kreativitas lagi nih Kak. Nah, di sini Kak Ana sudah punya 5 gambar dan juga 5 tulisan. Nah, adik-adik harus menyocokkan gambar-gambar sama tulisan ini ya Kak Wisli ya. Wah, seru ya kelihatannya. Benar banget Kak Wisli. Untuk langkah-langkah lebih lanjut, adik-adik bisa simak video berikut. Pertama-tama, untuk mendapatkan gambar dan tulisan ini, adik-adik bisa download melalui link di description di bawah video ini ya adik-adik. Kemudian adik-adik bisa print 5 gambar di kotak ini dan juga 5 tulisan di sebelahnya. Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah menyocokkan gambar tersebut dengan tulisannya. Langkah yang pertama adalah adik-adik bisa menggunting 5 gambar tersebut. Di situ ada menyiram tanaman, kemudian juga ada menyapu, membersihkan mainan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu adik-adik bisa mewarnain di gambar-gambar tersebut sebebas-bebasnya, sekreativitasnya adik-adik. Setelah itu adik-adik bisa memberikan lem di bagian belakang gambar dan menempelkannya pada kertas yang bertuliskan tulisan-tulisan yang mendeskripsikan gambar tersebut. Wah, bagus banget ya kreativitas adik-adik pada hari ini. Bener Kak Wisli, adik-adik biar kita tuh kreatif banget. Nah, Kak Wisli, ayat hafalan untuk minggu ini apa sih Kak? Jadi ayat hafalan untuk minggu ini yaitu Markus 10 ayat 43b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bener banget adik-adik. Selain ayat hafalan, Kak Ana juga mau kasih perutusan nih untuk adik-adik. Nah, untuk minggu ini, Kak Ana mau ajak adik-adik untuk membantu orang tua. Contohnya bisa melalui menyiram tanaman,
atau juga membereskan mainan setelah adik-adik selesai bermain. Nah, adik-adik di rumah juga harus saling mengasihi satu sama lain dengan saudara, dengan orang tua, dan dengan teman-teman juga. Jadi jangan bertengkar ya. Wah, gak kerasa banget adik-adik. Di pertemuan kita kali ini udah hampir selesai nih Kak Wisli. Iya, benar. Dan sebelum kita akhiri pada hari ini, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Ane. Oke, adik-adik di rumah mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga karena Minggu Ceria PKSN keempat pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Ajari kami untuk selalu taat pada kehendak Bapa dan juga selalu bersyukur atas berkat dan rahmat yang selalu diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan selalu lindungi kami, semoga kami dijauhkan dari bahaya dan juga sakit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kalian. Iya, betul banget Kak Wisli. Jangan lupa subscribe juga ya YouTube channel di bawah ini. Nah, oke kalau gitu Kak Wisli, kita udah selesai hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah! Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan,